Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Msilo Rumakito dari kelas 10-2. Materi SLC yang saya pilih adalah PJOK, Biologi dan Kimia. Tujuan pembelajaran yang saya dapat yaitu yang pertama, kita bisa tahu apa manfaat dari berolahraga. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan fisik baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, dapat terhindar dari penyakit-penyakit. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian tentang pola hidup sehat. Pengertian pola hidup sehat. Menurut Ane Ahira, pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup yang memperhatikan faktor-faktor penentu kesehatan, antara lain makanan dan olahraga. Yang pertama, makanan. Fakta menunjukkan bahwa orang-orang zaman dulu memiliki tubuh yang sehat, padahal waktu itu belum ada teori mengenai pola hidup sehat. Sebaliknya, di zaman modern, seperti sekarang ini banyak orang meninggal di usia muda dengan komplikasi penyakit. Menurut data WHO, 70% kematian di sini disebabkan oleh penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Separuh dari jumlah tersebut terkait dengan pola makanan yang buruk. Beberapa pola makanan modern yang tidak sesuai dengan pola hidup sehat. Antara lain, terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dan lemak serat, kurang mengonsumsi serat. B. Sering menyantap fast food atau makanan yang banyak mengandung pengawet, penyedap rasa, lemak, dan kalori kosong. C. Kebiasaan ngemil berlebihan. Maka makanan yang dimakan sehari-hari hendaknya merupakan makanan seimbang, terdiri atas bahan makanan yang tersusun seimbang baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk memenuhi syarat hidup sehat, syarat-syarat makanan yang baik harus memenuhi: A. Harus cukup memberikan kalori. B. Harus ada perbandingan yang baik antara karbohidrat, protein, dan lemak. C. Protein yang masuk harus cukup banyak dan mengandung asam amino esensial. D. Harus cukup mengandung vitamin. E. Harus cukup mengandung garam mineral. F. Harus mudah dicerna oleh pencernaan. G. Harus bersifat higienis. Yang kedua, olahraga. Di samping makanan, olahraga juga menentukan tingkat kesehatan. Orang yang gemar berolahraga akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, sehingga jarang terkena serangan penyakit. Di samping itu, manfaat olahraga yang lain adalah sebagai berikut. A. Aktivitas olahraga dapat melancarkan aliran darah ke otak. B. Dengan berolahraga secara teratur, metabolisme dan regenerasi sel-sel tubuh akan terjadi lebih cepat, sehingga kita jadi awet muda. C. Olahraga teratur dengan cara yang tepat dan menjaga postur tubuh tetap, langsing, dan terhindar dari tumpukan lemak sumber penyakit. D. Wajah awet muda dan tumbuh langsing, sehingga berolahraga membuat rasa percaya diri meningkat. Berikut bahwa latihan yang dilakukan dalam waktu lama akan memberi manfaat sebagai berikut. A. Pertumbuhan optimal bagi anak yang sedang tumbuh. B. Peningkatan kecepatan rangsang dan pola pikir pada sistem saraf. C. Peningkatan kekuatan dan massa otot, jumlah ATP dan mitokondria dan lainnya. D. Peningkatan volume sedenyut, penurunan frekuensi, penebalan otot jantung. E. Peningkatan elastisitas vaskuler. F. Peningkatan jumlah total darah. G. Peningkatan kapasitas paru dan force expression volume atau disebut VEV. H. Peningkatan status psikologis. Hidup juga menentukan tingkat kesehatan seseorang. Gaya hidup yang dapat merusak kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, merokok. Yang kedua, minum minuman keras. Yang ketiga, terlalu banyak mengkonsumsi obat kimia. Secara umum, orang yang sehat adalah tidak merokok, memiliki berat badan ideal, makan makanan sehat, dan olahraga. Adapun manfaat pola hidup sehat adalah sebagai berikut. A. Mengurangi risiko jantung, stroke, dan penyakit diabetes. B. Meningkatkan stabilitas sendi. C. Meningkatkan jangkauan pergerakan. D. Mempertahankan fleksibilitas. E. Menjaga massa tulang. F. Mencegah osteoporosis dan patah tulang. G. Meningkatkan mood dan mengurangi gejala kecemasan dan depresi. H. Meningkatkan harga diri. I. Meningkatkan memori pada lanjut usia. J. Mengurangi stres. Berikut yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebugaran jasmani.
Memiliki jasmani yang bugar merupakan impian setiap orang, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lanjut usia atau lansia. Setiap hari Minggu dan hari libur, banyak warga masyarakat tidak memandang tingkatan usia maupun status sosial melakukan aktivitas fisik atau olahraga seperti jalan kaki, jogging, bersepeda, berenang, dan lainnya. Walaupun bagian besar dari mereka banyak yang kurang mengetahui atau memahami prinsip-prinsip latihan yang benar, tetapi mereka menyadari bahwa memiliki kebugaran jasmani yang baik merupakan kebutuhan. Kebugaran dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kebugaran statis, yang kedua kebugaran dinamis, dan yang ketiga kebugaran motoris. Adapun yang dilakukan dengan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan, sehingga masih dapat meningkatkan waktu luangnya. Kebugaran jasmani terdiri atas 11 bagian. 5 bagian berhubungan dengan kesehatan, dan 6 bagian berhubungan dengan keterampilan. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan meliputi A. Kebugaran kardiovaskuler atau cardiovascular fitness, B. Kekuatan atau strength, C. Daya tahan otot atau muscular endurance, D. Kelentukan atau flexibility, E. Lemak tubuh atau body fatness. Adapun kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan meliputi A. Kelincahan atau agility, B. Keseimbangan atau balance, C. Koordinasi atau coordination, D. Waktu reaksi atau reaction time, E. Daya ledak atau power, F. Kecepatan atau speed. Untuk mendapatkan kebugaran yang memadai, perlu memahami pola hidup sehat, yaitu 1. Makan, yang kedua istirahat, yang ketiga berolahraga. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari materi tersebut adalah pola hidup sehat mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kebugaran jasmani, karena pola hidup sehat dapat membantu meningkatkan dan mempertahankan tingkat kebugaran jasmani seseorang. Untuk mendapatkan kebugaran yang memadai, perlu memperhatikan pola hidup sehat, yaitu makan, istirahat, dan berolahraga. Di samping itu, harus menghindari gaya hidup sehat yang dapat mengganggu kesehatan, supaya tingkat kebugaran jasmani yang baik dapat dipertahankan. Thank you for watching guys. Tuhan Yesus memberkati.